Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat Masjid Al-Hidayah Tanggulangin Sidoarjo rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban sholat Jumat secara berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa, memberi jalan keluar yang terbaik dari segala persoalan yang dihadapinya, dan senantiasa memberi rezeki yang tidak diduga-duga, yang dalam hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Insyaallah kita semua menjadi golongan al-muttaqin, yakni orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita serta menghadapi akhir zaman yang penuh fitnah ini, tidak ada lain jamaah sekalian, kita harus memperbanyak doa. Memperbanyak doa jamaah sekalian. Kenapa jamaah sekalian? Karena sesungguhnya manusia itu sangat dhaif, sangat lemah. Baik lemah fisiknya, lemah hartanya, lemah ilmunya. Oleh karena itu harus ada pegangan, harus ada gantungan. Kepada siapa lagi kalau tidak kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, saking pentingnya di dalam berdoa jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u silahul mu'min."
Doa itu senjatanya orang-orang yang beriman. Artinya ketika kita memperbanyak doa, jamaah sekalian, berarti kita memperbanyak senjata dan memperkuat pertahanan diri kita. Kalau kita contohkan, ketika kita memasuki hutan, jamaah sekalian, pasti di dalam hutan itu penuh dengan binatang yang buas. Ada ular, ada singa, ada macan, ada gajah, ada kera dan lain-lain. Bagaimana ketika kita memasuki hutan itu tidak membawa senjata? Pasti ketika kita mendapat serangan dari binatang-binatang buas itu, kita tidak akan berdaya menghadapinya. Sama dengan kehidupan ini, jamaah sekalian. Kehidupan ini penuh rintangan, penuh tantangan, penuh musuh, baik dari jin maupun manusia. Bagaimana kalau kita tidak mempunyai senjata? Pasti akan diterkam oleh kehidupan akhir zaman yang penuh fitnah ini. Oleh karena itu Rasulullah bersabda lagi, jamaah sekalian, saking pentingnya masalah doa. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Bahwasanya doa itu intisari daripada ibadah. Apa maksudnya, jamaah sekalian? Bahwasanya ibadah yang kita lakukan, semua ibadah yang kita lakukan didominasi oleh doa dan doa itu sendiri. Baik itu sholat, puasa, umroh, haji, penuh dengan doa-doa. Oleh karena itu disebut oleh Rasulullah, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu intisari daripada ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam khutbah kali ini, jamaah sekalian, kata Rasulullah, ada 3 doa. Ada 3 doa yang melekat pada kita. Yang doa itu kata Rasulullah pasti dikabulkan, pasti diijabahi, kata Rasulullah, jamaah sekalian. Kata Rasulullah, jamaah sekalian, salasu da'awat mustajabat. Ada 3 doa yang pasti mustajab. Ini jamaah sekalian, yang melekat pada kita semua. Bahkan dipertegas oleh Rasulullah, la syakka fihinna. Tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Artinya sangat manjur, sangat cospleng dari 3 ini. Ini mudah-mudahan bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin, jamaah sekalian. Apa 3 doa yang pasti dikabulkan itu, jamaah sekalian? Yang pertama, kata Rasulullah, da'watul walid ala waladi. Niki jamaah sekalian, da'watul walid ala waladi. Kata Rasulullah, yaitu doanya orang tua kepada anaknya. Ini jamaah sekalian. Oleh karena itu terus wong Jawa niku, kita itu jangan sampai keprocot donga sing elek nang anak. Nek keprocot donga sing apik ae. Walaupun anak kita senakal apapun, sendablek apapun, kita harus terus mendoakan kebaikan. Pasti jangka pendek, jangka panjang, jangka sedang, Allah akan mengabulkan doa kita dengan doa kebaikan-kebaikan terhadap anak kita. Karena ini sudah dijamin oleh Rasulullah. Da'watul walid ala waladi. Doanya orang tua kepada anaknya. Kenapa jamaah sekalian? Kenapa jamaah sekalian? Karena kemuliaan orang tua itu sendiri.
Oleh karena itu, ketika seorang ibu yang mengandung itu sudah diberi apresiasi dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ketika ibu kita mengandung, jamaah sekalian, disebutkan dalam Al-Quran itu wahnan ala wahnin, soro di atas soro, berat di atas berat. Lalu dilanjutkan oleh Rasulullah lagi, jamaah sekalian, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung ridhonya kedua orang tuamu, dan murkanya Allah, marahnya Allah tergantung murka marahnya kedua orang tuamu. Saking begitu kemuliaan orang tua kita, jamaah sekalian. Bahkan ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, sak dunya iki sinten ya Rasulullah sing paling saya hormati, yang paling saya muliakan? Nopo jawabnya Rasulullah, jamaah sekalian? Ummuka, ibumu. Mari ngoten sinten malih ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Mari ngoten sinten malih ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Mari ngoten sinten malih ya Rasulullah? Abuka, bapakmu. Begitu luar biasanya kedudukan orang tua kita, terutama ibu kita, jamaah sekalian. Oleh karena itu dahulu, jamaah sekalian, ada tabi'in. Tabi'in itu era setelah sahabat. Setelah sahabat pun sedo sedaya generasi tabi'in. Niku tabi'in niku enten sing jenenge Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni niki, jamaah sekalian, ketika ibunya sudah tua minta haji. Karena Uwais Al-Qarni tidak punya uang, jamaah sekalian. Bayangkan jamaah sekalian, saking memuliakan ibunya. Uwais Al-Qarni niku teng Yaman. Ibune niku digendong, jamaah sekalian. Dari Yaman sampai ke Mekah ribuan kilo digendong oleh Uwais Al-Qarni demi untuk menghormati dan memuliakan ibunya. Begitu luar biasanya, jamaah sekalian. Oleh karena itu Uwais Al-Qarni itu dikatakan tabi'in terbaik. Tabi'in terbaik hanya karena amalannya memuliakan ibunya. Oleh karena itu, mari kita senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Minimal sehabis kita sholat, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Masyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua apa kata Rasulullah, ya jamaah sekalian? Doa yang pasti dikabulkan. Terus Rasulullah, jamaah sekalian, dakwatul musafir. Doanya orang musafir, doanya orang bepergian. Nah, ini jamaah sekalian. Boleh jadi hari ini kita menjadi musafir, atau suatu saat kita akan menjadi musafir, dijamin oleh Rasulullah doanya dikabulkan. Tentunya ketika kita musafir, hendaknya sunnah-sunnahnya kita jalankan, jamaah sekalian. Ketika kita berangkat bepergian, mari kita berdoa agar diselamatkan oleh Allah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Lalu kata Rasulullah, jamaah sekalian, ketika kita bepergian, kendaraan kita kalau naik menanjak, disuruh oleh Rasulullah membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika kendaraan kita menurun, disuruh Rasulullah untuk tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Minimal paling tidak, jamaah sekalian, ketika kita bepergian, ketika sudah masuk waktu sholat, kita mampir ke musola, mampir ke masjid untuk menunaikan kewajiban sholat kita. Lalu kita berdoa kepada Allah, yang itu dijamin oleh Rasulullah dikabulkan, sangat-sangat diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, yang terakhir, jamaah sekalian, doa siapa yang sangat manjur sekali. Kata Rasulullah, jamaah sekalian, dakwatul madlum
niki jamaah sekalian, dakwatul mahrum, yakni doanya orang-orang yang dizolimi, doanya orang-orang yang terzolimi. Kata Rasulullah, doanya orang terzolimi itu jamaah sekalian, laisa bainaha wa bainallah hijab, antara doanya dengan Allah tanpa hijab, tanpa pembatas. Doanya orang dizolimi itu langsung diangkat oleh Allah. Nopo maksudnya dizolimi ini jamaah sekalian? Yakni orang yang dianiaya, orang yang dirampas hak-haknya, orang yang difitnah, itu doanya langsung diangkat oleh Allah. Itu jamaah sekalian. Dan itu bisa menimpa antar saudara dengan saudara, bisa menimpa antar teman dengan teman, bahkan bisa menimpa antara penguasa dengan rakyatnya. Sebagaimana kisah ketika Nabi Ibrahim dizalimi oleh Raja Namrud, akhirnya apa jamaah sekalian? Raja Namrud itu matinya diserang oleh nyamuk saja, lalu menggelepar-gelepar, matilah Raja Namrud dan hancurlah kekuasaannya. Begitu juga yang dialami Nabi Musa dengan Raja Fir'aun jamaah sekalian. Karena Nabi Musa dizolimi, akhirnya apa yang terjadi? Raja Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah, lalu mati, lalu hancurlah kekuasaannya. Inilah jamaah sekalian, ada 3 doa yang sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberi hidayah, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dakwatul walid ala waladi, doanya orang tua kepada anaknya, dakwatul musafir, doanya orang yang bepergian, dan dakwatul madlum, doanya orang yang terzalimi. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.